Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi Mafira dengan NIM 1907030046. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan ujian tengah semester saya di mata kuliah Pengelolaan Sumber Daya Pesisir yang diampu oleh Pak Ilham Julfahmi MSI selaku dosen mata kuliah Pengelolaan Sumber Daya Pesisir tersebut. Oke, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan komponen-komponen yang perlu diperhatikan agar sebuah data dapat dikatakan baik. Nah, terdapat 5 komponen yang harus diperhatikan agar sebuah data dapat dikelompokkan sebagai data yang baik, yaitu yang pertama objektif, bahwa data tersebut harus sesuai keberadaan yang sebenarnya. Nah, yang kedua yaitu representatif, yaitu mewakili mayoritas objek yang diamati atau diteliti. Nah, yang ketiga yaitu kekinian. Data yang digunakan bukanlah data yang sudah kadaluarsa. Nah, yang keempat yaitu relevan, yaitu data yang dikumpulkan memiliki kaitan dengan masalah yang akan dibacakan. Dan yang kelima yaitu memiliki simpangan baku atau standar deviasi yang kecil. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu faktor apa saja yang menyebabkan kurang berhasilnya pemberdayaan masyarakat pesisir selama ini. Nah, salah satu faktor yang terjadi yaitu pengolahan data kelautan dan perikanan juga kerap mengalami kesimpangsiuran. Sebagai contoh, yaitu beberapa waktu lalu terdapat berita terkait kekosongan solar di 2 stasiun pompa bahan bakar nelayan atau SPBN. Nah, yang berada di Lampulo, yang berdampak pada tidak beroperasinya ratusan bot nelayan. Nah, disebutkan bahwa salah satu penyebab terjadinya kelangkaan solar tersebut adalah tidak adanya sinkronisasi data yang baik antara jumlah bot yang beroperasi di Lampulo dengan permintaan kuota BBM. Nah, hal ini kemudian harus dibayar dengan tidak beroperasinya ratusan bot yang kemudian ikut berdampak negatif pada penghasilan atau penghidupan nelayan dan mahalnya harga-harga ikan. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu faktor apa yang perlu diperhatikan agar pemberdayaan masyarakat nelayan dapat menunjukkan hasil yang net. Yaitu terdapat beberapa faktor, yaitu yang pertama memberikan pelatihan peningkatan kapasitas terhadap pengumpul data lapangan. Yaitu yang kedua yaitu pemerintah dibantu pihak-pihak terkait terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi untuk memberikan data yang benar serta dampak yang akan mereka terima dari sikap partisipatif tersebut. Nah, yang ketiga itu meningkatkan kapasitas anggaran penelitian dan pengembangan atau Litbang. Sebagaimana diketahui bahwa anggaran Litbang Indonesia masih berada di bawah Malaysia, Singapura, dan Thailand yang notabene memiliki luas kawasan dan jumlah penduduk yang lebih kecil dibandingkan Indonesia. Nah, yang keempat yaitu meningkatkan kerjasama antar instansi yang berkaitan. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima yaitu menumbuh kembangkan integritas dan keberanian menyampaikan data yang objektif. Nah, selanjutnya pertanyaan yang keempat yaitu sebutkan beberapa hal yang dapat dilakukan pemuda untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Nah, yaitu upaya peningkatan kesejahteraan tersebut diantaranya melalui program asuransi nelayan, kelembagaan agar nelayan punya akses serta daya tawar lebih kuat. Nah, berbagai fasilitas pendanaan, juga pelatihan diversifikasi usaha. Nah, dan juga memberikan pemahaman kepada para nelayan sekitar agar pentingnya menjaga lingkungan khususnya ekosistem air sehingga ekosistem yang berada di air itu terjaga. Itu pertanyaan yang terakhir yang kelima. Apa keuntungan konsep ekowisata dari segi ekologi, ekonomi, dan budaya? Nah, dari segi ekologi
yaitu sebuah alternatif untuk mengembangkan suatu kawasan menjadi tujuan wisata yang tetap memperhatikan konservasi lingkungan dengan menggunakan potensi sumber daya serta budaya masyarakat lokal. Nah, yang kedua yaitu dari segi ekonomi, yaitu pada dasarnya untuk mengembangkan ekonomi masyarakat setempat. Nah, dengan adanya prinsip ini, masyarakat dapat terbantu dalam sektor pemenuhan kebutuhan ekonomi seperti pengelola, penyedia fasilitas, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu dari segi budaya, yaitu keberagaman budaya menciptakan identitas atau ciri khas di suatu daerah tersebut. Sehingga dengan ciri khas tersebut semakin banyak wisatawan mancanegara yang tertarik datang ke Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan melalui pertanyaan tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan non wa kalam masyurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.